Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakia Nur Fadilah dengan NIM A1E125062 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Nah, di sini saya akan memaparkan sebuah materi dari proposal usaha saya yang berjudul Nanas Tangkit Craft and Delight. Nah, ini adalah untuk memenuhi UAS mata kuliah Kewirausahaan berbasis agroindustri dan lingkungan dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Ferry Fiona Pasar Ibu MPDC IT. Nah, di sini saya akan memaparkan sebuah materi yaitu mulai dari latar belakang, tujuannya apa, produknya apa. Nah, kita masuk ke latar belakang usahanya. Provinsi Jambi, khususnya Desa Tangkit Baru, Kabupaten Muara Jambi ini dikenal sebagai sentra nanas berkualitas dengan rasa yang lebih manis, aroma kuat, dan daging buah yang tebal dibanding varietas lain. Namun, nilai tambah komoditas ini masih rendah karena sebagian besar hanya dijual segar dengan harga berfluktuasi. Akan tetapi, di sisi lain, sektor pariwisata kuliner terus berkembang sehingga permintaan oleh-oleh khas daerah itu meningkat. Nah, dari situlah lahir gagasan home industri pengolahan nanas tangkit menjadi produk yang bernilai jual tinggi melalui Nanas Tangkit Craft and Delight. Nah, kemudian tujuan usaha ini yaitu yang pertama mengembangkan 6 varian produk olahan nanas tangkit yang siap dipasarkan. Nah, kemudian yang kedua yaitu mencapai target penjualan dan keuntungan usaha yang berkelanjutan. Yang ketiga, memperdayakan tenaga kerja bagian produksi, pemasaran maupun admin dari masyarakat lokal. Nah, kemudian yang keempat, meningkatkan nilai tambah nanas melalui produk olahan yang berdaya saing tinggi dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, menciptakan lapangan kerja dan mendukung ekonomi desa. Nah, kemudian kita lanjut ke deskripsi usaha dan deskripsi produknya. Yang pertama, deskripsi usaha. Nah, nama usaha ini saya beri Nanas Tangkit Craft and Delight. Nah, tagline-nya, manis alami, khas Tangkit, oleh-oleh dari hati. Nah, kemudian jenis usahanya ini itu UMKM pengolahan hasil pertanian. Nah, lokasi produksinya ini ada di Desa Tangkit Baru, yang tepatnya itu di Jalan Syekh Muhammad Said 2 RT 05 Desa Tangkit Baru, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muara Jambi. Nah, skala usahanya ini termasuk ke dalam mikro home industry. Nah, penanggung jawabnya itu saya sendiri, Zakia Nur Fadilah, sekaligus pemilik dan pendiri UMKM ini. Kemudian produknya. Nah, produknya ini ada 6 macam produk, yaitu yang pertama ada selai nanas goreng. Nah, ini saya buat kemasannya dalam bentuk 150 gram di harga 20.000. Nah, selai nanas goreng ini cemilan yang renyah luar namun legit di dalam. Kemudian yang kedua ada dodol nanas. Nah, dodol nanas ini 200 gram di harga 20.000. Nah, dodol nanas ini itu kenyal, manis, legit. Nah, daya simpannya juga lebih lama. Kemudian ada wajik nanas. Nah, wajik nanas ini di harga 18.000. Nah, wajik nanas ini adalah perpaduan antara nanas, ketan, santan, dan gula merah. Kemudian ada keripik nanas. Nah, keripik nanas ini yaitu nanas yang divakum sehingga ia menghasilkan keripik yang rendah minyak, rendah lemak, namun tetap renyah. Kemudian ada coklat nanas. Nah, coklat nanas ini bisa nanas kering dan juga bisa nanas yang diolah menjadi selai lalu dibalut dengan coklat. Nah, kemudian sirup nanas ini dihargai di harga 35.000. Nah, sirup nanas ini adalah 100% saripati buah murni asli nanas tangkit. Nah, kemudian kita lanjut ke proposisi nilai utama. Di sini ada 5 poin. Nah, yang pertama, nilai utama dari UMKM ini yaitu 100% nanas tangkit asli. Nah, dipetik langsung dari kebun nanasnya, dari kebun petani mitra, tanpa campuran pemanis dan citra rasa yang autentik. Kemudian yang kedua itu bebas bahan pengawet. Nah, ketahanan produk ini diolah secara alami melalui pemasakan suhu yang tinggi, vakum, pengemasan. Nah, jadi pengolahannya itu tanpa ada bahan pengawet sehingga aman untuk kesehatan.
Kemudian yang ketiga, identitas lokal yang kuat. Nah, di sini mempresentasikan kekayaan kuliner dan kearifan lokal Muara Jambi, khususnya Tangkit Baru ini. Kemudian varian lengkap dalam satu brand. Nah, awal mulanya mungkin ada 6 brand, mungkin lama-kelamaan nanti merintis akan menjadi 10, 15, 20 produk. Nah, kemudian dampak sosial dan lingkungannya ini mendukung pendapatan petani lokal, petani nanas, terus membuka lapangan kerja juga bagi masyarakat Desa Tangkit Baru ini. Kemudian konsep desain and packaging, saya mengambil gaya visual yang natural dan earthy, yaitu menonjolkan keaslian bahan lokal. Kemudian palet warnanya saya memilih 3 warna, itu yang pertama warna hijau, ini karena alam yang tropis, kemudian warna kuning menggambarkan nanas, dan yang ketiga cream cloth, yaitu menggambarkan ekologis, kalem, natural. Nah, kemudian tipografinya, nah serif klasik untuk brand dan sans serif modern untuk info produk. Nah, kemudian bahan kemasannya sih memakai kotak craft paper, nah karton lipat. Kemudian kalau yang keripik-keripik itu kayak saya memakai klip, ada klipannya. Kemudian untuk sirupnya saya memakai botol PET. Nah, seluruhnya ini dapat didaur ulang, jadi tidak dapat mencemari lingkungan. Kemudian kesan secara keseluruhan ini lokal, tapi dia premium karena kesannya mewah, hangat, dan autentik. Kemudian lanjut ke target pasar dan persona konsumen. Nah, target pasarnya di sini saya masukkan ada 3 segmen. Yang pertama segmen wisatawan, yaitu pengunjung agrowisata Tangkit Baru dan destinasi wisata Muara Jambi, misalnya Candi atau Jambi Paradise. Nah, kalau mau nyari oleh-oleh bisa ke Tangkit Baru. Nah, kemudian ada segmen konsumsi urban. Nah, ini adalah masyarakat, terkhususnya Kota Jambi dan Muara Jambi, yang berusia 20-50 tahun, terutama perempuan, yaitu ibu-ibu dewasa yang mengambil keputusan pangan untuk rumah tangganya. Kemudian ada yang ketiga, segmen online. Dari sini saya menarik konsumen seluruh Indonesia via marketplace digital melalui Shopee, TikTok, Tokopedia, WhatsApp, Facebook, dan media sosial lainnya yang mendukung. Kemudian persona dominan. Nah, di sini saya mengambil responden dengan menyebarkan angket. Nah, di sini ada 90,9%, yaitu yang mengisi usia 17-25 tahun. Nah, rata-rata yaitu mahasiswa dan pelajar. Nah, kemudian 90,9% dari yang mengisi sangat mengenal nanas Tangkit. Kemudian 63,6%-nya favorit mereka adalah selai nanas goreng. Nah, ini menjadi PR bagi kita untuk meningkatkan rasa dan autentiknya dari selai goreng itu. Nah, kemudian rata-rata memilih media sosial, yaitu yang paling banyak TikTok dan Instagram. Lalu kemudian juga responden tersebut kebanyakan memilih lokasi belinya itu langsung ke sini, yaitu kios wisata Tangkit Baru, sebanyak 63,6% yang memilih. Nah, lanjut di strategi pemasaran 4P. Yang pertama ada produk. Nah, di sini kami menyediakan 6 varian produk. Kemudian kemasannya juga menarik dan labelnya lengkap. Dan yang paling penting ada sertifikasi label halal dan PIRT. Dan ini juga travel size, jadi mudah untuk dibawa kemana-mana dan mudah juga untuk dijadikan oleh-oleh. Kemudian price, nah harganya juga cukup terjangkau di harga 18.000 sampai 35.000. Nah, kami juga mengadakan bundling, yaitu beli 3 gratis 1. Nah, ketika hari raya, terkhususnya hari raya Idul Fitri, kami menyediakan paket hampers. Nah, paket hampers ini ada di saat hari raya Idul Fitri, hari raya Natal, dan hari raya besar lainnya. Kemudian place. Nah, di sini kami pasarnya yang pertama di kios agrowisata Nanas Tangkit. Kemudian kami akan bekerja sama di toko oleh-oleh Kota Jambi. Kemudian media sosial melalui Shopee, TikTok, WhatsApp bisnis, Facebook, Tokopedia, dan lain sebagainya. Kemudian promotion. Nah, di sini kami akan berusaha untuk
membuat konten TikTok 3 kali dalam seminggu. Kemudian kami akan juga berkolaborasi dengan food vlogger lokal. Jadi UMKM kami ini bisa dikenal oleh masyarakat luas. Nah, kami juga mengikuti pameran UMKM dan bazar kuliner sehingga orang-orang juga kenal, oh ini UMKM dari Tangkit loh. Nah, gitu. Jadi bisa dikenal oleh orang banyak. Nah, lanjut yaitu alur proses dan kapasitas produksi. Nah, yang pertama kami mengadakan pengadaan dan sortir dulu nih. Kami beli dari petani nanas lokal, lalu kami pilih kematangannya yang optimal, tidak terlalu matang dan juga tidak terlalu muda atau mengkal. Kemudian yang kedua yaitu olahan dan prosesnya, kami sanitasi dulu, baru kami kupas, kami olah menjadi selai atau kami olah vakum untuk menjadi keripik. Nah, itu olahan dan prosesnya. Kemudian setelah itu didinginkan. Nah, di sini kita cek konsistensinya dulu, lalu cek beratnya dan cek paling penting yaitu cek rasa sebelum dikemas. Kemudian yaitu yang terakhir kemas dan distribusi. Nah, ini tahap terakhir, dikemas dalam kemasan yang sedemikian rupa yang menarik perhatian banyak orang, lalu didistribusi ke kios, ke marketplace oleh-oleh maupun dipromosi ke media sosial lainnya. Kemudian kapasitas proses dan kapasitas produksi kita. Nah, kami per bulannya 200 kilo nanas per bulan. Nah, ini kami bekerja sama dengan petani mitra, yaitu petani lokal di Desa Tangkit Baru ini. Dari 200 kilo nanas per bulan itu menghasilkan 290 unit seluruh varian produk, 290 totalnya. Nah, kemudian pegawainya juga ada 4 orang, yaitu 1 pimpinan saya sendiri, 2 tim produksi, dan 1 tim admin pemasaran via online. Nah, kemudian peralatan yang paling utama yang kami butuhkan adalah kompor, panci stylus, mesin vakum, vakum sealer, timbangan digital, rak penyimpanan, dan freezer mini untuk menyimpan nanas atau selai nanasnya. Nah, kita lanjut ke resiko dan mitigasi. Yang pertama, resikonya ada resiko pasokan. Nah, di sini resikonya ada di fluktuasi ketersediaan dan harga nanas yang meningkat saat musim kemarau. Kemudian resiko penerimaan pasar. Nah, produk baru yang belum dikenal ini, jadi konsumen itu mungkin ragu karena tanpa sertifikat yang resmi. Kemudian resiko mutu dan daya simpan. Nah, tanpa bahan pengawet sintesis, shelf life lebih pendek di iklim yang panas. Kemudian terakhir, resiko persaingan. Nah, oleh daerah lain ini sudah mapan, produknya juga mudah ditiru, jadi itu menjadi resiko bagi kami. Nah, kemudian mitigasinya ada kontrak kemitraan tertulis dengan 2-3 petani, kemudian stok pure beku minimal 2 minggu, kemudian ada sterilisasi dan kemasan vakum, kemudian petunjuk penyimpanan jelas di label, produksi sesuai kapasitas pre-order, kemudian sampel gratis untuk 20 orang pertama, dan kami juga kolaborasi dengan food vlogger, bangun testimoni nyata di media sosial. Kita masuk ke sesi yang terakhir yaitu penutup. Nah, Nanas Tangkit Craft and Delight ini lahir dari kepedulian terhadap potensi agroindustri lokal Desa Tangkit Baru yang belum dimanfaatkan secara optimal. Usaha ini tidak hanya menciptakan produk bernilai jual tinggi, namun menjadi faktor penggerak ekonomi desa yang berdampak nyata bagi petani, tenaga kerja, dan masyarakat sekitar. Nah, dengan proposisi nilai yang kuat, strategi pemasaran berbasis data survei dan rencana mitigasi risiko yang matang, usaha ini diyakini layak, prospektif, dan siap untuk dikembangkan. Nah, demikianlah pemaparan materi dari proposal usaha saya yang berjudul Nanas Tangkit Craft and Delight. Nah, saya akhiri. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.